ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memuji, menyembah Tuhan. Masuk ke dalam hadirat-Nya, berhadapan dengannya. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi ini. Kami mengucap syukur buat hari-hari kami Tuhan. Betapa Engkau Tuhan yang baik, betapa Engkau Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Kami mau memuji, menyembah Engkau Tuhan. Kami mau nikmati indahnya kasih-Mu ya Tuhan. Engkau urapi kami Tuhan. Biar pujian kami menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih ya Bapa buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Hanya Engkau pujian kami. Terima kasih. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang
setahun mungkin berlalu Tuhan, kami harus beribadah secara online. Tuhan, tetap kami rindukan hadirat-Mu Tuhan. Sungguh kami rindukan untuk datang ke rumah-Mu Tuhan, beribadah Tuhan, bersama-sama ya Tuhan. Tapi kami percaya dimanapun kami ada saat ini, hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan. Hadirat-Mu, kekudusan-Mu memenuhi kami ya Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu, penghibur-Mu Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Ketika kami naikkan pujian kami, ketika kami menyembah-Mu Tuhan, Engkau disenangkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami mau bergirang, kami mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Nggak kerasa ya, setahun sudah pandemi, kita ibadah online di rumah-rumah kita. Tapi saya percaya dimanapun kita ada saat ini, tetap hadirat-Nya memenuhi setiap kita. Amin. Amin. Kami nantikan Tuhan, ketika kami datang ke rumah-Mu Tuhan, kami mau menyanyi dengan satu irama memuji Engkau Tuhan. Bahagia tidak dikatakan, mari pergi ke rumah Tuhan.
bersama-sama secara jasmani Tuhan. Kami tahu di rumah-rumah kami Engkau ditinggikan ya Tuhan. Di rumah-rumah kami ada sukacita, ada rohmu Tuhan. Jiwa kami menari buat Engkau Tuhan. Roh kami bersukacita karena perbuatan-Mu Tuhan. Sungguh Engkau Allah pujian kami, Engkau Allah kemuliaan kami. Shikira bara bayasa. Engkau Tuhan,
kasih Tuhan untuk roh pujian-Mu Tuhan yang Kau taruh di bibir kami Tuhan, sehingga memampukan kami untuk memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kini saatnya Engkau memberikan telinga seorang murid ya Tuhan, hati yang mau dididik, hati yang mau diajar, hati yang mau bertumbuh dalam firman-Mu ya Tuhan. Kau berkati hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Berkati Tuhan setiap kata yang keluar, biarlah bertumbuh di hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Kita sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang kepadamu ya Bapa, dengan segala ucapan syukur kami Tuhan di hadapan-Mu. Sekali lagi hamba-Mu berdoa untuk jemaat-jemaat GSIA Estadai Petojo Tuhan. Dimanapun mereka berada, Engkau memberkatinya ya Bapa. Pertolongan kasih-Mu senantiasa menyertai bagi mereka Tuhan. Dan kebenaran firman-Mu akan disampaikan Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Dan biarlah kami semua yang mendengarkan kebenaran dari firman-Mu, sembunyikan kami di belakang salib-Mu. Kami mengundang Roh Kudus untuk ada di tengah-tengah kami, melawat dan menjamah kami pribadi lepas pribadi. Biarlah kebenaran firman-Mu yang disampaikan boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi rema di dalam hari lepas hari yang kami lalui. Mari Roh Kudus mengambil bagian dalam penyampaian kebenaran firman-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan sama-sama membuka di dalam 2 Raja-Raja 5 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-6. Saya akan membacakan untuk saudara. Naaman disembuhkan. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombol dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang berasal negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa berbagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Puji nama Tuhan. Pembacaan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini, mungkin saudara-saudara sudah banyak mendengar tentang perikop ini, sudah banyak tahu, dan bahkan saudara juga anak-anak sekolah minggu, saudara pernah tahu mungkin dari cerita-cerita sekolah minggu bagaimana Naaman disembuhkan dari segala sakit penyakit kusta. Dan pada siang hari ini saya akan menyampaikan tentang kebenaran firman Tuhan, yaitu Allah yang luar biasa. Arti dari Naaman sendiri yaitu menyenangkan atau sedap. Jadi Naaman sendiri mempunyai arti, kata Naaman mempunyai arti yaitu menyenangkan atau sedap. Dia adalah orang yang cukup terpandang, cukup disegani, bahkan seorang perwira yang sangat disayang oleh tuannya atau Raja Aram. Dan dia juga seorang perwira yang tangguh, yang pemberani, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Kalau kita bisa melihat di dalam 2 Raja-Raja 5 ayatnya yang pertama, dia katakan Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi oleh karena dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram, tetapi orang itu seorang pahlawan tentara yang sakit kusta, di mana Naaman memiliki ketangguhan dan keberanian di dalam pertempuran atau perperangan. Dia orang yang sangat disegani, tetapi di balik itu semua Naaman memiliki satu penyakit, yaitu penyakit kusta. Penyakit yang dideritanya yang membuat dia sangat menderita lahir dan batin. Dan kalau kita melihat di dalam perjanjian lama bahwa
penyakit kusta adalah penyakit yang paling hina dan juga penyakit kutukan. Dan biasanya orang-orang Israel yang mempunyai penyakit kusta, dia akan diasingkan dari masyarakat atau dari lingkungan di sekitarnya. Melalui budaknya, kalau kita bisa tadi sudah membaca di dalam ayat-ayatnya, melalui budaknya itu gadis yang dimana budak dari istrinya, dia memberikan saran kepada nyonyanya, kepada istri Naaman supaya suaminya atau Naaman itu pergi ke Israel menemukan seorang nabi atau abdi Allah yang bisa menyembuhkan penyakitnya, yaitu Nabi Elisa. Sementara orang Israel sendiri dengan orang Aram itu mereka adalah musuh, karena orang Aram itu sangat membenci orang-orang Israel. Orang Aram dan orang Israel seringkali terlibat dalam peperangan, dan Israel ada daerah yang sangat-sangat dibenci oleh orang Aram. Pembelajaran yang bisa kita ambil dari cerita Naaman pada siang hari ini, yaitu yang pertama, taat dan kerendahan hati kunci untuk mengalami mujizat Tuhan. Taat dan kerendahan hati. Kenapa saya katakan taat dan kerendahan hati merupakan kunci untuk mengalami mujizat Tuhan? Di dalam ayatnya yang ke-11, 12, dan 13, mari kita akan sama-sama membaca. Di dalam ayatnya 2 Raja-Raja 5, ayatnya yang ke-11, beginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan sedemikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Ayatnya yang ke-13, tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapa, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukannya Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang dia hanya berkata kepadamu, mandilah dan kau akan menjadi tahir. Puji nama Tuhan. Walaupun tadi ayat yang sudah kita baca di dalam ayat yang ke-12 dia katakan hatinya sangat panas. Dia tahu bahwa sungai Yordan yang berada di Israel adalah sungai yang sangat keruh airnya. Sebagai seorang panglima, sebagai orang yang sangat disegani, sebagai orang yang sangat tangguh dan pemberani, kenapa sih harus dia mandi di sungai Yordan? Bukannya di dalam tadi firman Tuhan dibacakan, kenapa harus tidak di Damsik? Karena di Damsik ada sungai-sungai yang baik, yaitu ada sungai Abana dan Parpar yang dia bisa mandi. Dan dia juga merasa kecewa, dia merasa jengkel. Kenapa pada saat saya bertemu dengan abdi Allah, dengan Nabi Elisa, dia hanya menyuruh saya untuk pergi menyelamkan dirimu ke sungai Yordan. Kenapa dia tidak mungkin Naaman berkeinginan, dan mungkin dia itu berpikir bahwa Nabi Elisa itu akan menyembuhkan dia dengan cara yang spektakuler, yaitu mungkin dia akan berdoa dan menjamah luka-lukanya atau kusta-kustanya dan menempelkan tangannya di luka-lukanya dan luka-lukanya akan sembuh. Mungkin dia akan berpikir seperti itu. Tetapi dari pembacaan yang kita sudah baca bahwa Nabi Elisa hanya ada di depan pintu dan menyuruh Naaman pergi untuk menyelam atau mandi selama 7 kali. Dia menyelam itu selama 7 kali di sungai Yordan. Tetapi kita bisa melihat di dalam keadaan hati yang jengkel, hati yang panas, Naaman taat. Naaman dia taat, dia boleh dibilang dengan kerendahan hati, dia melakukan apa yang diperintahkan Nabi Elisa untuk melakukan, yaitu dia melakukan menyelamkan dirinya di sungai Yordan. Di dalam ayatnya yang ke-14 dia katakan, maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali ke dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali ke sungai Yordan dengan perkataan
abdi Allah. Dia taat. Naaman taat. Naaman menanggalkan segala apa yang dia punyanya. Predikat-predikat sebagai seorang perwira yang tangguh, sebagai perwira yang pemberani, sebagai orang yang terpandang, orang yang cukup disegani, yang pada waktu itu bisa membawa bangsa Aram menang di dalam peperangan. Semua dia tanggalkan. Dia melakukannya. Melakukan apa yang Nabi Elisa perintahkan untuk dia menyelamkan dirinya ke sungai Yordan yang kumuh. Kalau kita mau melihat mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita, kita pun harus belajar taat. Kita harus merendahkan diri. Kita taat kepada Tuhan. Seringkali kita selalu berkata kepada Tuhan, Tuhan, kenapa sih Tuhan izinkan masalah ini terjadi di dalam kehidupan saya? Kenapa Tuhan tidak membuka jalan dalam segala persoalan hidup saya? Mungkin mari kita sama-sama introspeksi diri. Mungkin kita tidak taat selama ini kepada Tuhan. Mungkin kita mengeraskan hati kita. Mungkin kita tidak mau merendahkan diri kita. Tidak mau tunduk atas perintah-perintah Tuhan. Mungkin kita merasa bahwa kita adalah orang hebat Tuhan. Saya bisa melakukannya ini Tuhan. Saya bisa berbuat ini Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan, saya mampu melakukannya. Satu hal yang ingin saya katakan kepada saudara siang hari ini. Kita tidak akan pernah mampu melakukan segala sesuatu tanpa campur tangan daripada Tuhan. Mujizat tidak akan pernah terjadi kalau kita tidak taat kepada Tuhan. Kalau kita tidak merendahkan diri kepada Tuhan. Terkadang proses Tuhan itu sangat menyakitkan. Seperti Naaman, seorang panglima yang punya pangkat, dia harus merendahkan diri. Dia harus mau merendam dirinya di sungai Yordan yang dalam sungai yang keruh, yang mungkin juga kotor. Tetapi dia mau. Terkadang proses-proses Tuhan saya katakan sangat menyakitkan. Kadang proses-proses Tuhan itu boleh kita tidak enak. Tetapi apabila kita mau taat, kita mau merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, maka kita akan melihat mujizat Tuhan yang terjadi yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Dan kita akan mengalami mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan akan terjadi bagi kita. Bukan hanya pada zaman-zaman 2000 tahun yang lalu. Bukan aja mujizat Tuhan itu terjadi bagi Naaman. Tetapi mujizat Tuhan ada saat ini bagi saudara dan saya. Yang terpenting kita taat kepada Tuhan. Dan mau menundukkan diri kita. Mau merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Pembelajaran yang bisa kita ambil dari cerita Naaman. Taat dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah Allah mengasihi semua bangsa. Bukan aja bangsa Israel yang menjadi bangsa pilihan Allah. Bukan hanya bangsa Israel yang dikasihi oleh Allah. Kalau kita bisa tadi membacanya, Naaman adalah bangsa dari suku dari Aram. Tetapi Allah juga mengasihi Naaman melalui Nabi Elisa. Melalui kepanjangan tangan-tangan Elisa yang dipakai oleh Tuhan, dia juga mampu menyembuhkan Naaman. Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah pilih kasih. Allah yang mengasihi kita dengan tulus. Allah yang mengasihi kita dengan luar biasa. Allah tidak pernah mengasihi kita, melihat latar belakang kehidupan kita. Baik buruknya kita, dia tidak pernah melihat itu. Allah mengasihi kita dengan luar biasa. Kalaupun saudara ada pada saat ini, itu karena kasih karunia yang Allah berikan kepada saudara dan saya. Kalau kita bisa melewati situasi-situasi dan keadaan-keadaan yang buruk saat ini, itu merupakan salah satu kasih yang Allah berikan, bukti dari Allah mengasihi saudara dan saya. Kalaupun kita saat ini ada dan bertahan dengan situasi-situasi yang sangat sulit, itu karena Allah mengasihi saudara dan saya. Kita tidak bisa pernah pungkiri bahwa Allah itu jauh dari kita, bahwa Allah itu tidak pernah ada bersama dengan kita. Allah selalu ada bersama dengan kita. Allah selalu ada di dalam kehidupan kita.
Setiap langkah-langkah kehidupan kita Allah ada. Karena apa? Karena kita adalah bagian dari biji mata Allah yang begitu Allah mengasihi kita. Kita adalah salah satu ciptaan yang sempurna di hadapan Allah. Makanya Allah begitu mengasihi kita. Allah mengasihi semua bangsa. Allah mengasihi semua suku. Allah mengasihi semua orang. Baik putih, hitam, mau kulitnya hitam putih, mau rambutnya hitam putih pirang. Allah mengasihi. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Tidak ada perbedaan di hadapan Tuhan. Naaman, bangsa yang bukan dari bangsa Israel, Allah pun mengasihinya. Pembelajaran dari cerita Naaman yang bisa kita ambil yaitu percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah, maka mujizat Tuhan membuat Naaman percaya kepada Allah Israel. Di dalam ayatnya yang ke-15, kemudian ayatnya yang ke-14, maka turunlah ia membenamkan diri 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Ayat yang ke-15, kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukan kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya sesuatu pemberian dari hambamu ini. Saya ulangi ayat yang ke-15 buat saudara. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukan kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Naaman mengakui bahwa tidak ada Allah di dunia ini seperti Allahnya bangsa Israel. Allah bangsa Israel adalah Allah yang sama, yang saat ini kita sembah, yang saat ini kita percayai, yang saat ini dan sampai akhirnya, sampai kapan, sampai selamanya yang kita percayai adalah Allah yang hidup. Tidak ada Allah lain selain Allah yang kita sembah. Puji nama Tuhan. Dia mengakui. Dan dari mujizat yang Tuhan nyatakan bagi Naaman, maka Naaman percaya bahwa Allahnya orang Israel Allah yang dahsyat, yang mampu melakukan perkara yang besar, yang mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Seberapa kita di tempat ini, di rumah, ataupun yang saat ini sedang sama-sama melakukan ibadah online, yang percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, dan tidak ada lain Allah yang lainnya yang sehebat yang Allah kita sembah. Kalau Naaman aja mengakui bahwa Allah orang Israel itu adalah Allah yang dahsyat, terlebih kita yang percaya kepada Allah, yang percaya kepada Tuhan, kita harus lebih lagi mempercayai Dia bahwa Dia mampu melakukan perkara yang besar. Kita harus percaya bahwa Allah bisa melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Harus percaya. Kalau kita tidak percaya, maka kita tidak pernah bisa melihat mujizat Tuhan. Kalau kita tidak percaya kepada Allah, kita tidak bisa melihat campur tangan Tuhan. Kalau kita tidak percaya, kita tidak bisa melihat perkara-perkara yang besar yang Tuhan akan lakukan. Percaya kepada Tuhan kuncinya. Kalau kita percaya kepada Tuhan dan membuka hati kita, maka Tuhan akan melakukan perkara besar di dalam kehidupan kita. Dan Naaman adalah salah satu dari sekian orang-orang yang mengalami mujizat Tuhan. Dan dia mengatakan bahwa Allahnya orang Israel adalah Allah yang luar biasa. Tidak ada Allah-Allah lain di bumi ini. Memang tidak ada Allah yang lain yang sedahsyat yang Allah kita sembah.
Mujizat masih ada bagi saudara dan saya. Mujizat masih berlangsung bagi saudara dan saya. Yang terpenting percaya kepada Tuhan. Saya tidak tahu di rumah saat ini saudara-saudara mungkin mengalami masalah, mungkin mengalami sakit, mungkin mengalami pergumulan. Tetapi satu hal yang ingin saya katakan pada siang hari ini kepada saudara-saudara, percayalah bahwa Allah mampu melakukan perkara besar. Kalau Allah mampu melakukan mujizatnya bagi Naaman, Allah juga mampu melakukan mujizatnya bagi saudara dan saya. Yang terpenting percaya. Pembelajaran dari cerita Naaman bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi rema di dalam kehidupan kita. Dan kita bisa melakukannya itu. Seperti tadi yang sudah saya katakan bagi saudara. Pembelajaran yang bisa kita ambil dari cerita Naaman. Taat dan kerendahan hati, tunduk kepada Allah. Yang kedua, bahwa Allah mengasihi semua bangsa. Bukan hanya saudara dan saya, tetapi semua bangsa dimanapun mereka berada. Allah mengasihi. Terlebih Allah sangat mengasihi orang-orang yang percaya kepadanya. Orang-orang yang mengandalkan Dia. Orang-orang yang setia kepadanya. Allah sangat-sangat mengasihinya. Yang ketiga yaitu percaya kepada Tuhan. Karena apa? Naaman melihat campur tangan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, maka dia percaya kepada Tuhan bahwa Allahnya orang Israel adalah Allahnya yang hidup dan dahsyat. Puji nama Tuhan. Kiranya saudara-saudara dimanapun berada, percayalah bahwa kita tidak pernah sendiri. Kita selalu ada dalam naungan dan perlindungan Tuhan. Yang terpenting, percaya kepada Tuhan, taat setia kepada Tuhan. Tetap situasi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, tetap setia kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Jadikan Tuhan yang terutama di dalam kehidupan kita. Biarlah Tuhan yang mengendalikan segala kehidupan kita, rumah tangga kita, usaha kita, bisnis kita, pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan. Biarlah Tuhan yang selalu mengandalkan dan mengundang Tuhan mengambil bagian itu semuanya. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga saat ini Tuhan. Hamba-Mu telah berhenti menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tetapi kiranya Tuhan Engkau senantiasa Tuhan melawat dan menjamah pribadi, lepas pribadi anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan pembelajaran dari cerita Naaman ini Tuhan. Kami boleh tetap setia kepada Engkau Tuhan dalam situasi apapun juga Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kesetiaan kami tidak akan pernah sia-sia. Bahwa Engkau telah memperhitungkan kesetiaan kami ya Bapa. Kami mau menjadi bagian di dalam kehidupan-Mu ya Bapa. Bahkan kami ingin selalu Tuhan Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Mengambil bagian Tuhan di dalam segala apapun yang kami lakukan dan kami perbuat Tuhan. Sekali lagi Tuhan, hamba berdoa Tuhan untuk jemaat GSDA El Shaddai Petojo Tuhan. Engkau memberkati mereka pribadi lepas pribadi Tuhan. Anak cucu mantu mereka Tuhan. Rumah tangga mereka Tuhan. Usaha mereka Tuhan. Engkau memberkatinya ya Bapa. Terlebih Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan, Tante Ruth Tuhan. Yang sudah Engkau percayakan untuk mengembalakan gereja-Mu Tuhan. Pakai lebih heran lagi Tuhan. Engkau memberi kekuatan Tuhan. Dan mujizat-mujizat-Mu hari lepas hari boleh terjadi Tuhan. Di dalam pelayanannya. Di dalam kehidupannya. Di dalam hari lepas harinya Tuhan. Dan kami berdoa untuk Ariel dan Ling, Jos dan Selin. Engkau memberkatinya Tuhan. Memberkati keluarga muda ini. Biarlah juga Ariel Tuhan, Jos, Selin dan Ling boleh menjadi terang dan garam dimanapun dia berada Tuhan. Dan nama-Mu boleh Tuhan ditinggikan dan diagungkan Tuhan. Dan dari kehidupannya orang boleh mengenal dan percaya kepada Engkau Tuhan. Sekali lagi terima kasih Tuhan. Mari terus Roh Kudus berkarya bagi kami dan kami membuka hati kami Tuhan.
Kami percaya sesuatu terjadi di dalam kehidupan kami pada saat kami mengandalkan Engkau Tuhan. Kami mengikut sertakan Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Mari kita akan akhiri ibadah kita saat ini dan kita akan siapkan hati untuk kita menerima berkat daripada Tuhan. Baik, kita akan mengangkat kedua belah tangan kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan. Bapa